Lisa, bagian 33 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Saga melepas kepergian Lisa dengan perasaan hampa. Bagaimana ia harus mengungkapkan perasaannya kepada gadis itu. Lisa tahu ia mencintainya, tetapi mereka bahkan tidak pernah membicarakan lagi hal itu sejak Saga mengalami kecelakaan. Saga sendiri belum pernah mengungkapkan perasaannya lagi sejak saat itu. Ia hanya memberi sinyal dan menunjukkan ketertarikannya kepada Lisa. Penolakan Lisa sesaat sebelum kecelakaan masih membekas di hati Saga. Ia belum dapat melupakan kata-kata Lisa yang membuatnya merasa sangat hancur saat itu. Meski sekarang keadaan telah berbeda, karena Saga sudah tidak ada hubungan apapun dengan Erika. Hanya saja untuk saat ini Saga ingin lebih fokus kepada kesembuhannya terlebih dahulu. Itu mengapa Saga masih belum dapat mengetahui perasaan Lisa terhadapnya. Apakah ia memiliki perasaan yang sama kepadanya? Terlebih lagi melihat keadaannya yang sekarang ini. Entahlah, Saga hanya bisa pasrah. Bagaimanapun perasaan orang tidak bisa dipaksa. Biarlah semua berjalan apa adanya, seperti air yang mengalir, yang akan selalu menemukan jalannya. Lisa masih sempat memberikan senyum manisnya. Ia melambaikan tangan. "Aku akan menelponmu nanti," teriak Lisa. Saga membalas dengan melambaikan tangannya. Ingin rasanya Saga berlari dan memeluk gadis itu dan mencegahnya pergi. Tapi tidak, ia tidak boleh egois. Lisa ke Bali untuk bekerja, bukan untuk bersenang-senang. Lagi pula hak apa ia melarang Lisa pergi? Toh ia bukan siapa-siapa Lisa. Saga hanya dapat memandang Lisa hingga akhirnya mobil yang membawanya hilang di balik pepohonan. Saga terpekur. Dan tiba-tiba, Saga sangat mengenal suara itu. Ia segera menolehkan kepalanya. Erika. Saga tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya melihat Erika sudah berada di sampingnya. "Apa kabar?" tanya Erika mencoba memecahkan kebekuan suasana. Saga menganggukkan kepalanya. Baik, terima kasih," jawabnya pendek. "Dan kamu?" Aku baik-baik saja," sahut Erika. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Saga yang merasa tidak nyaman dengan kedatangan mantan tunangannya itu. Kebetulan saja aku lewat dan aku melihat kamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Erika merasa heran melihat Saga sibuk dengan alat-alat melukisnya. "Aku sedang bekerja," jawab Saga. Erika mengerutkan dahinya. "Bekerja?" tanyanya kemudian. "Ya, bekerja. Sejak aku tak lagi bekerja di perusahaan ayahmu, aku memilih untuk membuka jasa melukis wajah untuk bisa memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Setidaknya aku tidak hanya berdiam diri di rumah menunggu belas kasih dari orang, bukan?" jawab Saga dengan wajah tanpa ekspresi. Erika terdiam mendengar kata-kata Saga. Gadis itu terhenyak menyadari betapa tulus dan ikhlasnya Saga menerima musibah yang baru saja menimpanya itu. Rasa bersalah pun mulai menghinggapi hatinya. Ia tiba-tiba merasa malu pada dirinya sendiri. Lihatlah Saga. Dulu ia adalah salah satu pemuda yang berhasil meraih jabatan yang prestisius di perusahaan ayahnya karena prestasinya yang cemerlang. Tetapi sejak kecelakaan yang mengakibatkan kelumpuhan, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih untuk menjadi pelukis jalanan. Tentu saja keputusan yang diambil Saga sudah melalui pemikiran yang panjang. Bagaimanapun juga Saga menyadari itu tidak akan mudah baginya. Ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Tentu saja keputusan yang diambil Saga sudah melalui pemikiran yang panjang. Bagaimanapun juga Saga menyadari itu tidak akan mudah baginya. Ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, yang tentu saja akan berbeda jauh keadaannya dengan tempat bekerjanya yang dulu.
Ia harus pandai membawa diri bertemu banyak orang dengan bermacam sifat dan perangai. Dan ia tidak merasa malu melakukannya. Saga justru terlihat nyaman dan sangat menikmati pekerjaan barunya itu. Meskipun untuk sebagian orang akan memandang sebelah mata pekerjaan Saga yang sekarang ini, tetapi Saga merasa apa yang ia lakukan adalah yang terbaik untuknya. Dan ia tidak peduli dengan anggapan orang mengenai profesi barunya itu. Baginya selama apa yang ia lakukan adalah baik dan tidak merugikan orang lain. Mengenai perhiasan itu, sungguh aku ingin minta maaf padamu. Dan aku ingin menjelaskan kepadamu alasanku mengembalikan perhiasan itu. Saga tersenyum. Tidak. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kamu juga tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Dengan kamu mengembalikan perhiasan itu kepadaku, aku sudah mengerti apa maksud dari semua itu, katanya kemudian. Saga, aku hanya Erika. Kamu sudah memutuskan. Dan aku yakin keputusanmu itu adalah yang terbaik untukmu. Dan kamu tidak perlu merasa tidak enak hati kepadaku. Aku bisa menerima semua itu, potong Saga cepat. Erika hanya diam. Apakah kamu membenciku? Membencimu? Aku tidak punya alasan untuk melakukan hal itu. Bagaimanapun juga kamu pernah menjadi bagian dari hidupku. Kamu pernah mengisi hatiku dan meskipun kamu kini tidak memiliki apapun hubungan denganku, toh kita masih bisa berteman, ujar Saga sambil tersenyum. Dan Lisa, ada apa dengannya? Saga mengerutkan dahinya saat mendengar Erika menyebut nama Lisa. Ia gadis yang baik, dan aku melihat ia sangat menaruh perhatian kepadamu, ujar Erika. Kita sudah saling kenal sejak aku dan Lisa masih remaja. Ia sahabat terbaikku. Wajar saja kalau dia menaruh perhatian kepadaku. Ucap Saga terlihat enggan berbicara banyak mengenai Lisa kepada Erika. Karena ia tidak ingin membanding-bandingkan antara Lisa dan Erika. Dengan ia banyak bercerita mengenai Lisa secara tidak langsung, ia akan menilai kedua gadis itu dari sudut pandangnya sendiri. Terlebih, hubungannya dengan Erika saat ini sedang tidak baik. Ya, aku tahu, kamu sangat beruntung memiliki seorang sahabat sebaik Lisa, ujar Erika. Saga hanya tersenyum. She is the best, katanya kemudian. Baiklah, aku harus pergi. Sebelumnya, sekali lagi aku minta maaf padamu atas semua kejadian ini. Aku harap tak ada dendam dan sakit hati di antara kita ya. Tentu saja tidak, Erika, sahut Saga. Baiklah, aku pergi dulu. Saga hanya tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya. Ia melihat gadis yang pernah mengisi hatinya itu berjalan meninggalkannya. Entahlah, ada perasaan aneh yang Saga rasakan. Beberapa waktu yang lalu, ia dan Erika adalah sepasang kekasih yang sedang merajut asa bersama, merencanakan masa depan untuk mereka berdua. Dan sekarang mereka bersikap seperti orang asing, seperti ada yang hilang. Tapi Saga menyadari hidup harus tetap berjalan. Erika mungkin akan menjadi bagian dari masa lalunya, dan Saga hanya ingin mengenangnya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Dan Lisa, ia menaruh harapan yang besar kepada gadis itu. Baginya Lisa adalah penyemangat hidupnya. Ia ingin kelak Lisa akan menjadi pendamping hidupnya, melewati sisa hidup bersama. Bersambung, selamat membaca. Terima kasih.